Setiap perjalanan memiliki ceritanya sendiri. Begitu juga perjalanan saya dalam menyelesaikan studi di universitas terbuka. Di tengah kesibukan bekerja, saya mencoba mengambil satu langkah kecil untuk terus belajar, berkembang, dan mendekatkan diri pada impian menjadi seorang sarjana. Perjalanan ini membawa saya pada sebuah penelitian dengan tema teknologi pengolahan pangan beku, khususnya mengenai analisis efisiensi pembekuan milk frozen pada industri penerbangan. Topik yang mungkin terdengar cukup teknis, namun di baliknya terdapat proses panjang yang menarik untuk dipelajari. Saya mulai memahami bagaimana sebuah makanan yang nantinya disajikan kepada penumpang pesawat dipersiapkan dengan standar kualitas yang sangat tinggi. Semuanya dimulai dari proses sortasi. Pada tahap ini, setiap bahan diperiksa dan dipastikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Saya belajar bahwa kualitas produk yang baik selalu dimulai dari pemilihan bahan yang baik pula. Selanjutnya adalah proses portioning. Makanan dibagi sesuai porsi yang telah ditentukan. Terlihat sederhana, tetapi membutuhkan ketelitian agar setiap meal memiliki jumlah yang komposisi dan konsisten. Dari sini saya semakin memahami bahwa industri pangan bukan hanya tentang memasak, tetapi juga tentang menjaga standar konsistensi dan keamanan produk. Oke, saya jalan dulu. Saya menuju ke ABF atau Air Bracing Freezer. Bagian yang menjadi fokus utama penelitian saya adalah proses pembukaan menggunakan Air Bracing Freezer atau yang lebih dikenal dengan ABF. Teknologi ini memungkinkan makanan dibekukan dengan cepat menggunakan aliran udara bersuhu sangat rendah. Melalui penelitian ini, saya mencoba melihat bagaimana efisiensi proses pembekuan dapat membantu mempertahankan kualitas makanan sekaligus mendukung kebutuhan operasional industri penerbangan. Di balik setiap data yang diperoleh ada proses pengamatan, pencatatan, dan pembelajaran yang terus berlangsung. Tidak jarang saya harus mengulang pengamatan, memeriksa kembali hasil yang diperoleh, dan memastikan setiap informasi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian ini juga melibatkan uji organoleptik internal. Melalui pengujian ini, kualitas produk dinilai berdasarkan warna, aroma, rasa, dan tekstur. Kemudian dilanjutkan dengan uji organoleptik eksternal sebagai bentuk evaluasi yang lebih luas untuk mengetahui bagaimana kualitas produk diterima dari sudut pandang yang berbeda. Kebetulan di perusahaan kita bekerjasama dengan BBKK, Balai Besar Kekarantinaan Keseluruhan dari Surabaya. Dan ini beberapa foto dari pengecekan suhu dan proses packing dalam karton. Dan di saat yang bersamaan proses perkuliahan tetap berjalan, saya mengikuti berbagai kegiatan tutorial web, tutorial Zoom, dan berdiskusi dengan tutor, mengerjakan tugas, dan terus belajar memahami materi perkuliahan. Seringkali waktu istirahat harus dibagi dengan waktu belajar, dan saya melakukan bimbingan kepada teman-teman yang paham. Namun dari situlah saya belajar bahwa pendidikan bukan soal siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang tetap bertahan dan terus melangkah. Penyusunan artikel ilmiah menjadi salah satu tantangan terbesar, mengumpulkan data, mencari referensi, melakukan analisis, menyusun pembahasan, hingga melakukan revisi berkali-kali. Proses yang terkadang melelahkan tetapi juga mengajarkan bahwa banyak hal tentang kesabaran dan tanggung jawab. Hingga akhirnya tibalah pada satu momen yang sederhana namun sangat berarti, momen saat saya menekan tombol mengumpulkan tugas, sebuah tanda bahwa semua proses dan usaha dan waktu yang telah diberikan akhirnya sampai pada tahap penyelesaian. Ya ampun, sampai kebelibet saya. Perjalanan ini mungkin belum sempurna, masih banyak hal yang harus dipelajari dan ditingkatkan. Namun saya bersyukur karena telah sampai sejauh ini. Terima kasih kepada semuanya, dukungan dari rekan kerja,
dosen, tutor, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan selama perjalanan ini. Dan untuk diri saya sendiri, terima kasih karena tidak menyerah. Semoga seluruh perjuangan ini menjadi langkah menuju tujuan yang selama ini saya impikan. Semoga artikel ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan semoga dalam waktu yang tidak lama lagi saya dapat berdiri dan dengan bangga sebagai sarjana universitas terbuka karena setiap perjuangan yang dijalani dengan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menemukan garis akhirnya. Terima kasih.